Shalom, selamat siang kepada kita semua dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami, saya Onesimus Nebuasa. Saya PhD Tito Silain. Terima kasih. Pada siang hari ini kami akan membahas sedikit tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Itu pelajaran yang ketujuh, yaitu kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Ya, kita melihat dari pelajaran kita ini, kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Jadi kita melihat ketika seorang tentara melakukan sebuah peperangan, dia akan harus bersiap, dia harus melakukan yang baik. Dan dalam kehidupan kita juga, dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita harus utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan membahas beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada PhD Tito Silain. Yang pertanyaan pertama ini kita bisa lihat, apakah artinya bagi Anda untuk mencari dahulu kerajaan Allah? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh PhD Onesimus Nebuasa. Ya, apalah artinya? Jadi dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara terkasih, ibu bapak dimanapun Anda saat ini berada, ayat firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 ini adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam segi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas, ya, marilah kita mencari Tuhan. Pertama kali saat kita bangun, kita berdoa, meditasi, dan belajar firman Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan kita. Agar apa? Agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu selalu diberkati oleh Tuhan, selalu kita dijagai oleh Tuhan, selalu hasil apa yang kita kerjakan itu menjadi berkat yang berlimpah bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keputusan dan tujuan dan keinginan kita adalah kita harus mengutamakan Tuhan di dalam tujuan kita. Apapun yang mau kita tuju, kita sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya, sudah dijelaskan bagaimana kita harus selalu utamakan Tuhan. Kita harus selalu mencari Tuhan dahulu sebelum kita melakukan semua aktivitas yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kita harus utamakan Tuhan. Kita melihat bangsa Israel ketika Yosua menuntun mereka mendahulukan Tuhan. Mereka mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka mereka berjalan melalui semua rintangan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah prinsip tersebut membentuk kehidupan sehari-hari Anda? Oke, terima kasih. Bagaimana kita membentuk semua itu di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan tadi, apabila kita melakukan tujuan hidup kita. Untuk apa tujuan ini? Biarlah tujuan itu berkemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah tujuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya, memang semua kehidupan ini akan membuat kita sibuk. Tetapi biarlah kiranya dengan firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah, biarlah tujuan-tujuan kita adalah bagaimana nanti kasih Tuhan kepada kita selalu diberkati di dalam setiap kesetiaan kita kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Dimanapun saudara dan saudari berada saat ini, biarlah kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk selalu membentuk karakter kita agar kita selalu hidup, selalu utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam perkuliahan kita, dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita harus selalu utamakan Tuhan, carilah Tuhan, maka apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita pasti semuanya akan berhasil. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Baik, jadi mengapa kita selalu sering melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa solusinya yang kita harus buat biar kita jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh saudara PhD Onis Nebuasa. Mengapa kita di dalam kehidupan ini seringkali melupakan Tuhan? Saudara yang terkasih, dimanapun kita saat ini, terkadang beban hidup yang selalu membuat kita menjadi lupa akan Tuhan. Pekerjaan sehari-hari kita membuat kita lupa akan Tuhan. Janji-janji dunia ini sangatlah menjanjikan. Tetapi saudara, semuanya itu adalah bentuknya tidaklah pasti. Bentuknya itu adalah itu hanya sementara dan tidak kekal. Saudara yang terkasih,
bagaimana kita untuk menghindari agar kita jangan lupa kepada Tuhan. Di sini kita adalah menyerahkan sepenuhnya hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita selalu melakukan apa? Kegiatan beribadah. Agar apa? Agar kita semakin hari dikuatkan di dalam kasih dan firman-Nya. Apabila kita melakukan semua itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang akan bekerja dan melakukannya. Agar apa yang kita lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan teristimewa, biarlah kita juga terberkati di dalam kasih dan kebenaran. Baik, terima kasih. Jadi inilah solusinya agar kita jangan melupakan Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Jangan kita sebagai manusia sudah mendapatkan sebuah yang kita inginkan dari kehidupan kita, kita melupakan Tuhan. Tapi apa yang kita dapatkan itu semuanya dari Tuhan. Jadi kita jangan pernah lupakan Tuhan. Kita harus selalu utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya itu boleh berhasil dan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memberkati kita. Amin.